A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang surat 2 ayat 87 ya. Surat 2 Al-Baqarah 87. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayatnya 87. Al-Baqarah 87. Di Al-Baqarah 87 ini masih menjelaskan tentang cerita Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Musa. Jadi kitab Taurat ke Nabi Musa, kitab Injil ke Nabi Isa. Dan kami telah menyusulnya berturut-turut, Taurat, Injil, sesudah itu dengan rasul-rasul yang lain. Dan kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat pada Nabi Isa. Kami juga berikan Nabi Isa itu Ruhul Kudus. Dia kan Nabi Isa kan tanpa bapa, malaikat Jibril yang mendatanginya sehingga dia menjadi lahir tanpa bapa, tanpa suami. Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran tidak sesuai dengan keinginan kamu, lalu kamu tolak, kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan kamu bunuh. Jadi orang Bani Israel dulu itu. Jadi begitulah tabiat kebiasaannya begitu. Jadi dia diberikan kitab dan diberikan juga kitab seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kan orang Bani Israel juga. Nabi Isa orang Bani Israel juga. Awalnya Nabi Musa ditolak, dia terima Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa kan datang lagi Nabi Isa, dia tolak juga. Nah, padahal mereka itu membawa bukti, membawa mukjizat, kebenaran bahwa mereka itu utusan Allah kan. Tapi ya itulah, mereka dustakan. Ada beberapa nabi yang bukan rasul. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa kan nabi dan rasul. Mereka bunuh, mereka dustakan. Apa bedanya sih dengan nabi dan rasul? Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Jadi nabi belum tentu rasul, rasul pasti nabi. Nah, jadi kalau misalnya nabi, ada kan Nabi Sis, ada juga Nabi Hidir, kan dia tidak ada kitab. Kenapa nabi itu hanya segolongan kecil saja, tapi kalau rasul itu seluruh dunia. Baik, kita lanjutkan ayat 88-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 88. Wa qalu qulubuna guluf bal la'anakumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata hati kami tertutup. Jadi orang Yahudi itu mengatakan hati kami tertutup. Ya, datang diberi kitab Injil, dia bilang hati kami tertutup. Diberikan kitab Taurat, dibilang kami tertutup. Jadi memang mereka itu sebetulnya bukan tertutup, tapi laknat Allah kepada mereka karena keingkaran mereka. Karena mereka itu mengingkari. Ada yang beriman, bukan nggak ada, tapi sedikit sekali. Nah, makanya sebetulnya sejarah Nabi Musa panjang, sejarah Bani Israel panjang ini, banyak sekali kan di ayatnya. Itu sebetulnya bukan saja
untuk orang zaman dahulu, sebut sama juga untuk zaman sekarang juga. Kalau misalnya ada orang yang kekeh sholat nggak mau, ibadat nggak mau, zakat nggak mau, puasa nggak mau, kalau kita kasih tahu dia marah-marah, itu sebetulnya sama dengan karakter Yahudi juga. Makanya bukan saja yang Yahudi dulu, sebetulnya karakternya itu begitu. Ayat 89-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, Quran ini membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Padahal sebelumnya itu mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Maka setelah datang Nabi, mereka tolak, lalu mereka ingkari, maka laknat Allah datang kepada mereka. Jadi Nabi Musa kan ada yang beriman tapi lebih banyak enggak. Akhirnya habis itu datang lagi Nabi Isa setelah Nabi Musa meninggal. Nabi Isa setelah sekian ratus tahun yang lalu, rata-rata 500 tahun Nabi itu, dia tolak juga. Tapi setelah antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu kan mereka minta datangkan Nabi. Setelah datang Nabi Isa dia tolak. Setelah Nabi Isa meninggal, dia minta lagi Nabi, tapi nggak cocok dengan dia, dengan keinginannya, ya dia tolak lagi. Ya, begitulah karakternya itu. Ya, makanya kalau ada orang yang selalu dikasih tahu Quran menolak, dikasih tahu Quran menolak, itu sama dengan Yahudi juga sebetulnya. Kita lihat ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bayan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara mereka. Karena itu mereka mendapatkan murka, dan kemurkaan demi kemurkaan untuk orang kafir itu siksa yang menghinakan. Jadi makanya murka Allah itu, apa sih tandanya orang dapat murka? Orang dapat murka dari Allah itu tandanya orangnya cepat marah, cepat tersinggung, tiada bagimu, dendam kusumat. Nah, itu tanda murka Allah datang. Tapi kalau orang yang mendapatkan rahmat Allah itu orangnya sabar, orangnya pemaaf, orangnya ya rendah hati, selalu kepada orang baik, yaitu orang dapat berkah Allah itu. Nah, orang Yahudi itu karakternya seperti itu. Jadi kalau ada orang sekarang yang keras kepala, nggak mau diajak baik, nggak maunya dia sendiri juga, tapi kalau tersinggung dikit ngamuk-ngamuk, ya itu sebenarnya sama karakternya itu. Kayaknya cerita orang Yahudi itu bukan saja untuk orang Yahudi yang di Tel Aviv sana, sama kayak di sini. Ya kayak sekarang kan mereka itu udah berapa kali diadakan perdamaian dengan PBB, dilanggar lagi, dihantam lagi Palestina. Kan dia mengambil tanah Palestina itu seenaknya aja itu. Kita lihat lagi ayat 91-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dia nggak mau nerima Quran, tapi dia terima kitab sebelumnya yang aku beriman dengan Taurat sama Injil. Dan mereka kafir dengan Quran yang diturunkan sesudahnya.
Sedangkan Quran itu adalah kitab yang benar, membenarkan kitab Taurat dan Injil. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi jika mereka orang benar? Mereka itu banyak membunuh nabi. Masuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria mereka bunuh. Itu Nabi dibunuh gimana? Coba, insya Allah. Jadi bagaimana Allah marahkan? Tapi itulah karakter yang keras. Sama juga kayak kita sekarang, kalau ada orang karakternya keras sekali tuh. Kadang-kadang di antara family saudara kita yang, waduh, kayaknya orangnya keras, gak mau diajak baik. Itu dia kayaknya sama itu. Kita lihat 92 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepada kamu membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi aneh. Kan dulu kan mereka itu menjadi budaknya Fir'aun. Datang Nabi Musa, mereka bebas. Udah bebaslah dia. Jadi nggak ada perbudakan lagi. Tapi nggak ada perbudakan lagi. Nabi Musa datang, awalnya diterima, ditolak. Malah dia bikin anak sapi sebagai sembahannya. Jadi orang yang nyembah sapi seperti di India itu bukan saja sekarang, dari dulu sudah ada. Sudah ada itu. Padahal kan Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya satu, jangan sembah yang lain kecuali Allah. Semua Nabi sama. Kalau Nabi dari Allah itu, jangan sembah berhala, sembahlah Allah. Sama. Nabi manapun juga, itu perintahnya, sembahlah Allah, jangan nyembah yang lain. Tapi mereka nyembah anak sapi. Ya cuman, ya bagaimana, kan sudah dari dulu, bukan saja kayak sekarang di India mereka minta ke sapi. Jadi dari dulu sudah begitu. Kemudian kita lihat lagi 93-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat bukit Tursina di atas kamu. Allah berfirman, maksudnya diangkat bukit Tursina ini, dia diberikan wahyu itu di bukit Tursina, sehingga bukit Tursina itu sehingga terkenal. Tadinya kan tidak orang tahu. Itu kan tempatnya kan 1000 km dari kota Kairo, wilayah Mesir. Nah, di sini Musa dapat wahyu di sini. Akhirnya Gunung Tursina itu terkenal seluruh dunia. Makanya orang kalau ke Mesir pingin ke Bukit Tursina itu. Di mana datangnya turunnya Taurat. Nah, sebetulnya Nabi Musa kan sama dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu di Gua Hira, kalau Nabi Musa itu dapat wahyunya di Bukit Tursina. Peganglah kitab Taurat ini kuat-kuat. Ya, akidahnya sama. Peganglah. Tapi kata mereka apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tidak taat. Semestinya sami'na wa ata'na, itu yang benar. Ini dia bilang sami'na wa asaina. Itu karakter orang Yahudi. Sama juga kayak kalau ada orang misalnya dia pengajian rajin, ibadah rajin, tapi dia ya nggak ngamalkannya, sama itu. Sama. Ya malah mereka menyembah yang lain, menyembah anak sapi itu. Itu buruk sekali sebetulnya itu. Mereka itu buruk sekali, tapi karakter itu. Makanya petunjuk Allah itu, kalau kita orang sholat, kita sholat 5 waktu ini. Di 5 waktu itu 17 rakaat. Di 17 rakaat itu selalu baca Fatihah. Dalam Fatihah itu ada doa kita, ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang kalau pingin bisnis benar, baca Quran, amalin. Orang kalau pingin jadi politikus yang benar, baca Quran, amalin. Orang kalau pingin menjadi petani yang benar, baca Quran, amalin. Orang mau jadi apa aja, Quran. Quran dulu. Karena Quran ini langsung datang dari Allah. Datang dari Allah. Cuman orang suka mengatakan Quran itu susah. Sudah diimingi dikatakan Quran susah. Quran susah. Padahal berkali-kali kan Allah mengatakan dalam surat 54 itu, surat surat 54 ya. Ayat 17-nya, walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Qur'an lidzikir fahal mim muddakir. Kami mudahkan Quran itu peringatan. Mengapa kamu tidak mengambil Quran sebagai peringatan? Kami mudahkan Quran sebagai peringatan. Mengapa kamu tidak mengambil Quran sebagai peringatan? Ini sebetulnya 4 kali diulang lagi. Tapi orang tidak mengambil ke situ. Kadang-kadang malah mengambilnya bukan kepada Quran. Baik, kita balik lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 94 kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu khusus untukmu. Jadi kata orang Yahudi, akhirat itu, surga itu untuk mereka, bukan untuk orang lain. Allah katakan kalau kamu menganggap begitu, mati dulu coba. Jangan anggap surga itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang yang lain. Allah katakan kalau kamu gitu, mati dulu. Maka Allah bantah di ayat 95-nya, sekali-kali tidak. Tidak, kata Allah. Tidak, mereka tidak juga akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan mereka, apa yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka sendiri. Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan mereka juga tidak akan berani juga, kata Allah. Tidak akan berani juga untuk mati itu, takut mati. Jadi orang zalim itu takut mati. Orang yang banyak dosa pasti takut mati. Jangan orang yang banyak dosa, kadang-kadang orang yang beriman pun juga takut mati kan. Padahal orang yang beriman itu dia sudah tiap hari sholat, ibadat. Kenapa? Kalau orang yang beriman bukannya takut mati, takut apa-apa, cuman takut iman ini belum sempurna, amal belum sempurna, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Itu sebetulnya bukan karena apa-apa kalau orang yang beriman. Tapi kalau orang yang memang belum pernah sholat, dia banyak zolim kepada orang, itu sebetulnya ya memang dia takut. Pasti takut itu. Kita lihat ayat 96-nya Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan sungguhnya kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba dengan kehidupan di dunia, paling tamak. Jadi manusia itu sebenarnya sifatnya memang loba, paling tamak, bahkan lebih loba lagi dari orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi itu tamak, laba, pengennya harta aja. Masing-masing mereka itu ingin agar diberikan umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan diri dari siksa Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi udah cinta dunia itu pingin umur 1000 tahun, pingin kekayaan yang sebanyak-banyaknya, pingin kekuasaan sebanyak-banyaknya. Itu tuh. Padahal sebetulnya kalau kita beriman beramal soleh, ya kita minta dunia selamat, akhirat selamat. Kalau orang Yahudi enggak. Nah sama juga kayak orang kita juga sekarang, kalau misalnya dia itu pinginnya dunia aja yang dia pikirin, dunia aja.
sama itu ya orang Yahudi juga itu. Jadi nggak mesti Yahudi itu yang ada di Israel sana. Makanya Allah katakan di 97-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Coba bayangin, mereka itu musuhin Jibril, subhanallah. Kenapa diturunkan Quran itu bukan kepada orang yang dia sukai, bukan kepada orang yang dia kehendaki. Padahal Jibril itu hanya tugasnya untuk menurunkan kitab Quran dan kitab-kitab sebelum Quran. Menurunkan Al-Quran ke dalam hati kamu dengan seizin Allah. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Menjadikan petunjuk berita gembira bagi orang beriman. Jibril itu tugasnya itu. Tapi ya, mereka nggak mau terima. Ya sama juga kayak kita. Misalkan ada orang yang nggak mau terima Quran. Udah dikasih tahu Quran. Dia ngaji. Tapi tetap aja tidak mau berubah, sama itu. Makanya saya katakan tadi, di Quran ini ceritanya cerita Yahudi, tapi sebetulnya itu bukan saja untuk Yahudi yang di situ. Sama juga di kita sekarang, banyak juga kan Yahudi itu. Dia Islam, jelekkan Islam kan. Ya si Islam tapi jelekkan Islam. Dia Islam, dia nggak suka Islam, kayak gitu. Kita lihat 98-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa menjadikan musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail dijadikan musuh, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Jadi orang yang mengingkari Rasul, malah musuhin Rasul, musuhin malaikat, tidak percaya dengan malaikat, ya itu musuh Allah itu, kan dia orang kafir. Nah maka itu kepada kita semuanya, cerita itu bukan saja berarti cerita itu hanya untuk orang dahulu, tapi sebetulnya berlaku untuk kita juga ini. Makanya di ayat 99-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepada kamu itu bukti-bukti yang nyata. Bagaimana nggak bukti yang nyata? Muhammad nggak pernah sekolah. Muhammad itu nggak pernah universitas, tapi kok bisa Quran yang isinya sehebat itu, dia bisa hafal, dia bisa tahu, dan dia mengamalkannya. Gimana nggak bukti itu? Nah, makanya tidak ada orang yang mengingkari Quran itu kecuali orang-orang yang fasik. Siapa tuh orang fasik itu? Orang yang rusak ibadahnya. Dia ngaku Islam tapi tidak senang Islam. Dia ngaku Islam tapi dia musuhin Islam. Fasik itu. Ya sama dengan kafir, mirip-mirip dua beradik. Munafik, kafir, fasik. Maka itu Allah katakan, patutkah mereka itu ingkar kepada ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkan janji itu. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Orang Yahudi itu seperti itu, sama juga kita. Kalau kita ada syahadat nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan melainkan Allah, aku bersaksi Muhammad Rasul Allah. Dia tidak ngikutin apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ya saksinya ngapain dia bersaksi? Bohong-bohongan aja. Nah kalau dia bersaksi bahwa ngakuin tidak Tuhan melainkan Allah, dia ngakuin Nabi Muhammad sebagai Nabi, Rasul yang bawakan Quran, dan dia ikuti perintah Allah, jauhkan larangannya, itu yang benar. Tapi kalau dia setiap janji dilemparkan, itu janji kepada Allah saja dia ingkari, apalagi janji kepada manusia. Kita lihat ayat 101-nya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat itu melemparkan kitab itu, kitab Allah itu ke belakang, seolah mereka tidak mengetahui bahwa itu kitab Allah. Itu dia baca nih, tahu itu sebenarnya ayat itu. Kayak misalnya kita sekarang ini, kita baca Quran larangan alkohol jelas, larangan minuman keras jelas, tapi dia masih minum. Dia baca ayatnya, dia tahu ayat, tapi dia tetap aja dia kerjain. Jadi dia baca, tapi dia lempar isinya. Dia baca, dia lempar isinya. Ada lagi yang dia baca sebagian, dia tinggalkan sebagian. Misalnya dia baca percaya kepada Allah, ya, tapi sholat enggak. Nah kan, yang percaya kepada Allahnya satu Allah, dia percaya, tapi dia tidak melaksanakan sholatnya, kan sama juga. Nah makanya yang Allah kehendaki itu sebetulnya tidak ada lain. Kalau kita mendengarkan kitab Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kalau misalnya kita di zaman Nabi Musa itu, sami'na wa ta'na. Kita kalau dengar Taurat. Kalau kita zaman Nabi Isa, orang zaman Nabi Isa itu semestinya mereka itu sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami ikut. Kami dengar, kami ikut. Tapi orang Yahudi bukan begitu. Dia sami'na wa asoyna. Kami dengar, kami tidak ikut. Masya Allah. Subhanallah ya. Kita lihat lagi ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Sadaqallahul azim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Subhanallah, ngapain coba? Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Mereka mengatakan tuduhannya, bukan, tidak benar. Padahal Sulaiman tidak. Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, tidak juga kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, Babil dan Harut dan Marut. Dua malaikat itu menurunkan, kata mereka ini sebetulnya tidak demikian. Kata mereka itu dua malaikat di negeri Babilonia itu, Harut dan Marut namanya, dia menurunkan sihir katanya. Mereka mengerjakan sihir itu kepada manusia dan apa yang diturunkan oleh malaikat itu, tuduhan mereka itu. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan suatu sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu. Sebab itu janganlah kamu sihir. Maka sebetulnya malaikat itu nyuruh jangan sihir. Maka mereka mempelajari kedua malaikat itu yang apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dan istri. Makanya ilmu sihir itu dari dulu adanya orang yang suka
menjadikan suami istri hancur orang itu dengan sihirnya itu dari dulu. Dari dulu bukan sampai sekarang. Kan banyak kadang-kadang orang yang ada kejadian yang begitu kan. Suami istri jadi cerai berantakan gara-gara ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangganya. Bisa, sangat bisa itu. Nah, tapi tentunya itu kalau dia tidak beriman. Atau dia beriman tapi imannya lagi turun. Tapi kalau dia istiqomah di jalan Allah, insya Allah tidak. Karena Allah akan lindungi itu. Allah melindungi orang yang beriman. Banyak janjinya di Quran itu. Dan mereka itu ahli sihir itu tidak memberikan mudarat kepada sihir dengan sihirnya itu kepada seseorang pun kecuali di izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak diberikan mudarat kepada siapapun dan tidak memberikan manfaat demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu adalah bagiannya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka itu menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi sebetulnya orang yang menggunakan ilmu sihir itu jahat sekali itu. Jahat sekali. Apalagi gunakan ilmu sihir untuk menghancurkan keluarga seseorang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini dari dulu sampai sekarang. Makanya Allah katakan, tapi sebetulnya orang yang berbuat sihir begitu, hidupnya juga enggak juga akan bahagia hidupnya. Hidupnya terluntah-luntah. Hidupnya sama kayak orang Yahudi itu kan. Oh, sini enggak disukain, sini enggak disukain, sini enggak disukain. Pernah saya tinggal di London, di kawasan banyak orang Yahudi di situ. Nah, sebetulnya orang London sendiri nggak juga suka dengan karakternya. Nggak suka orang London sendiri, orang Eropa. Nah, makanya Allah katakan, coba kita lihat 103-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik kalau mereka mengetahui. Ngapain gunain sihir? Beriman takwa aja. Hidup diatur oleh Allah. Misalnya kita ini sekarang ini kan lagi dicoba nih. Semua orang pada merasakan semua dengan kejadian tantara Allah ini. Semuanya orang, pedagang kecil, pedagang besar, semua terasa. Semua terasa ini. Saudara-saudara kami di sini yang ada tunanetra juga terasa. Kalau dia nyebrang, biasanya orang suka gampang nyebrangin kita. Tapi sekarang karena social distancing, jadi orang nggak mau nyebrangi, itu juga susah. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Hanya dengan tentara Allah virus corona, semua klub malam bisa tutup di dunia ini. Semua tempat pijat yang maksiat ditutup. Semua tempat-tempat maksiat, tempat judi di dunia ditutup semua. Di Eropa, di Amerika, di Kanada, semua tutup. Hanya virus kecil tentara Allah itu. Jadi memang kita dirugikan, tapi ada yang lebih besar lagi. Kemaksiatan di dunia ini tidak ada. Subhanallah. Kemaksiatan besar tentunya. Well, kalau saya kan berapa kali ke Las Vegas itu kan, hotel mewah yang isinya maksiat semua ditutup, judi semuanya ditutup semua, Masya Allah. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi ayat 104-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Jadi Allah katakan orang yang beriman jangan ngomong ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Orang kafir itu mendapat azab yang pedih, kata Allah. Kenapa? Ra'ina sama unzurna itu sama artinya, tapi orang musyrik di masa Nabi itu ya kan arti ro'ina itu dua, ya perhatikanlah atau dungu. Jadi orang
Yahudi yang ada di Madinah. Dulu masih ada orang di Madinah itu orang Yahudi Nasrani mengatakan Nabi Muhammad itu orang dungu. Nah, makanya Allah katakan jangan kamu katakan dungu karena itu ucapan penghinaan ke Nabi oleh orang musyrik, orang Yahudi. Tapi katakanlah unzurna, perhatikanlah, dengarkanlah Al-Quran itu bagi orang kafir azab yang perih. Nah, maka itu kepada kita semuanya. Kita lihat ayat 105-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzalu alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzu fadlin azim. Orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kamu dari Tuhanmu. Jadi orang kafir dan ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, atau juga orang-orang dari kafir dari ahli kitab musyrik itu orang mereka juga kafir dan juga orang yang musyrik tidak menginginkan semuanya diturunkan suatu kebaikan dari Allah itu. Dan Allah menentukan siapa yang Dia kehendaki. Kenapa diturunkan Nabi Muhammad misalnya ke bukan orang kaya, orang yang mereka segani? Kok Nabi Muhammad yang anak yatim, yang Nabi Muhammad itu yang orang tidak kaya? Nah, itu maunya mereka itu begitu. Padahal Allah menentukan siapa yang Dia kehendaki. Allah punya karunia yang sangat besar. Jadi maunya mereka itu diturunkannya kepada orang yang mereka sukai. Tapi Allah bilang tidak demikian. Tapi Allah berikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, Nabi Muhammad itu coba dia melihatnya hanya kekayaan, tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang rendah hati, baik kepada orang, sempurna Nabi Muhammad itu sempurna. Jadi belum dia dapat jadi rasul pun dia sudah sempurna. Bagian setelah dapat Quran, kayaknya kan Aisyah ditanya akhlak Nabi Muhammad itu apa kata Aisyah? Al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu Quran. Insyaallah ya. Subhanallah. Nah, maka itu kepada kita tiada lain, udah selamat kalau kita ngikutin apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah dalam hidup di dunia ini, selamat. Kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha aw na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah katakan ayat mana saja yang kami naskahkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya untuk yang sebanding dengan itu. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya? Artinya yang kami naskahkan itu yang kami rusakkan. Ya, contoh misalnya dulunya itu kan sholat tahajud itu wajib sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, hukumnya wajib. Waktu itu kan waktu awal-awal turun Quran kan ayat pertama Iqra, ayat kedua itu suruh sholat malam itu. Dari surat Muzammil surat 73 ya, ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, katakanlah hai orang berselimut, Nabi Muhammad maksudnya, bangunlah. Bukan Nabi Muhammad tidur. Pagi hari habis dapat wahyu dari Gua Hira, maka dia turun, maka dia datangin oleh Jibril, bangun di malam hari,
untuk sholat malam. Wajib hukumnya. Meskipun sedikit. Habis itu kamu baca Quran yang telah diturunkan kepada kamu. Dan pahami artinya. Nah, kita lihat ayat ini, Allah katakan dulunya wajib hukumnya, tapi diganti hukumnya itu setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj kan yang wajibnya 5 waktu. Surat 17, 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1778. Ya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, setelah tadi wajib awalnya, kemudian setelah Isra Mi'raj, dan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, maghrib, isya sampai malam, dan subuh. Laksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ayat 79-nya, dan sebagian malam kamu sholat malam, sholat tambahan. Tadi wajib, menjadi dia sholat tambahan, sunat, maka sangat penting sekali itu sholat tahajud itu. Kenapa Allah sampai mengatakan kalau kamu bisa tahajud setiap malam itu diangkat harkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Banyak kalau sering saya sarankan kepada jemaah, jangan tinggalkan tahajud. Kalau bukan kita mudarat, betul jangan tinggalkan. Dan merasakan kenikmatannya itu, kebahagiaannya, kemudahan. Saya pribadi merasakannya itu, tahajudlah, karena tahajud itu sangat penting sekali. Bisa jam 12, bisa setengah 12, bisa jam 2, jam 3. Nah, kadang-kadang orang membedakan, para ulama membedakannya, kalau sebelum tidur dikatakan qiyamul lail, kalau setelah tidur dikatakan tahajud. Nggak apa-apa, silakan aja, mau namanya qiyamul lail, mau namanya tahajud, tapi yang penting dia bangun tengah malam itu. Kenapa? Penting sekali. Satu-satunya perintah di Quran sholat sunat ya, sampai berkali-kali, 14 kali hanya tahajud. Kalau yang lain enggak. Duha bagus, tapi enggak ada di Quran. Qobliyah Ba'diyah bagus, tapi enggak ada di Quran. Tapi kalau tahajud sampai 14 kali. Makanya sayang kalau orang itu tidak melaksanakan sholat tahajud, itu sayang sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji surat Al-Baqarah 87 sampai 106 ini membawa pencerahan buat diri saya pribadi dan kepada semua jemaah kita, termasuk juga jemaah kita di PLN dan jemaah-jemaah yang mendengarkannya, bukan misalnya dari ibu-ibu PLN terus dia mendengarkannya juga, mungkin saudaranya, mungkin siapanya juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini semua untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.